Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrun, NIM 20510501010001. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Pengantar Ekonomi. Jadi pengertian ekonomi sendiri secara etimologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos dan nomos. Aikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi sehingga definisi ekonomi bisa diartikan sebagai suatu manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Selanjutnya, pengertian ekonomi secara umum adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang terkait dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi itu bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Jadi, menurut Aristoteles itu bisa membedakan antara aikonomos dan krematisti. Menurut aikonomos adalah menyelidiki peraturan rumah tangga, dan sedangkan krematisti adalah mempelajari peraturan tukar menukar. Pemikiran ini tersebut sebagai perintis jalan bagi berkembangnya teori ilmu ekonomi. Dan selanjutnya menurut N. Manulang, pengertian ekonomi tersebut adalah suatu kajian yang membahas kegiatan masyarakat dalam usaha untuk mencapai berbagai kemakmuran, di mana kemakmuran tersebut merupakan suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik barang maupun jasa. Ilmu ekonomi deskriptif, maka kalian bisa lebih dalam ketika mengkaji atau menganalisis gambaran, kondisi, dan fakta-fakta apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam suatu kegiatan atau lingkup perekonomian. Jadi, atau kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Di Indonesia, ilmu ekonomi deskriptif digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia baik secara makro atau mikro. Penerapan ilmu ekonomi ini juga bisa digunakan ketika membedah krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1998 lalu. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan tersebut merupakan ilmu ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Penerapan atau penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Contoh dan kasus dalam ilmu ekonomi terapan, misalnya pada lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Landasan teori ini mengacu pada hasil observasi yang menyangkut aksi dan reaksi yang timbul serta hubungannya dengan kondisi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Jadi, ilmu ekonomi mikro tersebut ialah suatu ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitatif faktor input barang
dan jasa yang diperjualbelikan. Dan selanjutnya pengertian ilmu ekonomi makro tersebut ialah suatu ilmu ilmu studi tentang secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Dan ini konsep dasar ilmu ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang terakhir, nomor 7, ekspor dan impor. Jadi, itulah kesimpulan tanggapan saya di video yang dijelaskan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Sekian, terima kasih tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.